yang akan datang kembali sebagai wujud solidaritas Allah terhadap umatnya. Firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Misi kategorial jemaat dan penentuan pelayan khusus Yakin dan Penatua periode pelayanan 2022-2026 ini terhapuslah hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang kedatangannya kita nantikan menyertai kami sekalian. Dalam kitab Ulangan 30 ayat 11 sampai 20 tentang kehidupan atau kematian, saya akan membacakan Ulangan pasal 30 ayat 11 ke 20. Sebab perintah ini yang disampaikan kepada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingat, pelantikan ketua-ketua komisi pelayanan kategori jemaat. Dan saya akan membacakan surat keputusan, dan setelah disebut nama-nama sangat diharapkan hadir di depan. Gereja Masih Injili di Minahasa. Surat keputusan nomor 375A garing Bipra garing 11 garing 2021 tentang penetapan Komisi Pelayanan Kategori
Jemaat Nafiri Malalayang, wilayah Manado, Malalayang Timur, periode pelayanan 2022-2026. Karena amanat, kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masjid Injili di Minahasa, membaca berita acara pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat periode pelayanan 2022-2026, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan: pertama, mengangkat dan menetapkan saudara-saudara sebagai Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat Yomim Nafiri Malalayang, wilayah Manado Malalayang Timur untuk periode 2022-2026 sebagaimana yang dicantumkan dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku di Gereja Masjid Injili di Minahasa. Ketiga, jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tomohon tanggal 23 November 2021, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masjid Injili di Minahasa. Ketua sudah bertanda Pendeta Dr. Ein Arina. Sekretaris sudah bertanda Pendeta Dr. Kevin A. Tangel MPDK. Lampiran surat keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masjid Injili di Minahasa nomor 375A garing Dipra 11/2021 tanggal 23 November 2021. Daftar nama Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat Nafiri Malalayang, wilayah Manado Malalayang Timur. Komisi Pelayanan Pria Kombak 1. Hendra Christoffel Lende SDP selaku Ketua. Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu, Dr. Nita Vera Freddy Liani, Ketua. Komisi Pelayanan Pemuda, Gracia Andrea Silvikaris Greta Dr. Herbert A. PPDK. Jemaat Tuhan, di depan kita telah berdiri saudara yang setia untuk dilantik sebagai Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat Yomim Nafiri Malalayang 1, wilayah Manado Malalayang Timur. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa saudara-saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka kami silakan saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi-saksi kepada berikut. Apakah saudara-saudara bersedia dilantik sebagai Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat Yomim Nafiri Malalayang 1, wilayah Manado Malalayang Timur? Apakah jawaban saudara-saudara? Ya, saya bersedia. Amin. Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka secara resmi saudara-saudara telah menjadi Ketua Komisi Pelayanan Kategorial Jemaat Yomim Nafiri Malalayang 1, wilayah Manado Malalayang Timur. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara di dalam menjalankan tugas yang dipercayakan. Amin. Duduk Tuhan. Dan ada yang ditetapkan sebagai pelayan khusus dengan berbagai karunia dan tugas tanggung jawab dan wewenang yang berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan, bagaimana surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4. Tentang pelayan khusus, tata Gereja Masjid Injili di Minahasa 2021, tata dasar bab 4 pasal 24 menyebutkan bahwa diaken dan penatua adalah pelayan khusus. Oleh karena dalam ibadah ini akan ditemukan diaken dan penatua, maka perlu diterangkan apa tugas, tanggung jawab dan wewenang diaken dan penatua. Ada tugas bersama diaken, penatua, guru agama dan pendeta.
sebagaimana tata gereja masih Injili Minasa 2021, peraturan tentang pelayan khusus Papua pasal 2 dan 3 dan 4 khusus diaken dan penatua, yakni tugas diaken yang pertama, bertugas dan bertanggung jawab atas pelayanan diakonia. Kedua, bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penerimaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya dan dana yang dianugerahkan Tuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas di bidang diakonia. Tugas penatua, pertama, bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah, pemberitaan firman, dan kesaksian. Kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan katekisasi. Silakan pada saudara membacakan surat keputusan dan lampiran. Saya akan membacakan tentang penetapan diaken dan penatua. Gereja Masih Injili di Minahasa, surat keputusan nomor 375/PPD _7 Romawi _11/2021 tentang penetapan diaken dan penatua Jemaat Nafiri Malalayang, wilayah Manado Malalayang Timur, periode pelayanan 2022-2026. Karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa membaca berita acara pemilihan diaken dan penatua Jemaat periode pelayanan 2022-2026, menimbang dan seterusnya, mengingatkan seterusnya, memutuskan pertama, mengangkat dan menetapkan diaken dan penatua Jemaat Gemim Nafiri Malalayang wilayah Manado Malalayang Timur untuk periode pelayanan 2022-2026 sebagaimana yang dicantumkan dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, diaken dan penatua melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat yang bersangkutan. Ketiga, surat keputusan ini diberikan kepada jemaat bersangkutan sebagai pegangan yang sah dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana hasilnya. Mengulangi sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tomohon tanggal 23 November 2021. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa. Ketua sudah bertanda Pendeta Dr. Aib Harina, Sekretaris sudah bertanda Pendeta Dr. Ever AA Tamer MPDK. Saya membacakan lampiran dan sebagaimana yang sudah diatur seperti ini. 1. Nama Hegel Heri Umam, Jabatan Pelayanan Diaken, kolom 1. 2. Apriano Saera, ST MSc, Jabatan Penatua, kolom 1. 3. Franky Eka Putra Pendo ST, Diaken, kolom 2. 4. Benyamin Noli Undang Esos, Penatua, kolom 2. 5. Servius Hendrik Derek Agung ST, Diaken, kolom 3. 6. Jerry Irianda Carlos Esa, Penatua, kolom 3. 7. Dr. Laura Francisca Kondo, Diaken, kolom 4. 8. Rasli Ofir Valente, Penatua, kolom 4. 9. Juli Ngani, Diaken, kolom 5. 10. Insinyur Medi Malombo NT, Penatua, kolom 5. 11. Dr. Sutria Pemanggilan ST MSc, Diaken, kolom 6. 12. Reflex Kontok Penatua, kolom 6. 13. Stephen Kosuma ST, Diaken, kolom 7. 14. Nancy Visio Maulense, Penatua, kolom 7. 15. Julius Masiro, Diaken, kolom 8. 16. Dr. Randus David Kanselir Maulense MSc, Penatua, kolom 8. 17. Norma Yuni
Martin Joseph Tambamuman SHMH, pena 2 kolom 12. 25 Desi Paat STMSI, Diaken kolom 13. 26 Eva Juju Kapuku, pena 2 kolom 13. 27 Dr. Rana Tony Rosali Sefrida Mumpuan MPD, Diaken kolom 14. 28 Audi Galdi Undaan SHMH, pena 2 kolom 14. 29 Ellen Rumamu SH, Diaken kolom 15. 30 Feliciano Magdalena Utus, pena 2 kolom 15. 31 Diana Martin Karore, Diaken kolom 16. 32 Yusuf Betsy Veru, pena 2 kolom 16. 33 Nancy Novita Sarionson SE, Diaken kolom 17. 34 Insinyur Marcus Mike Freden Bukuan, pena 2 kolom 17. 35 Ray Waya Langsung SHMH, Diaken kolom 18. 36 Marlin Sofiana Paendong SSI MSI, pena 2 kolom 18. 37 Kartini Veterina Leslie Umbo, Diaken kolom 19. 38 Enslen J. Paula Umbo, pena 2 kolom 19. 39 Francisca Lidia Aruberes MTH, Diaken kolom 20. 40 Franky Raymond Ayuan MAPSD, pena 2 kolom 20. 41 Evi Neti Mende Diaken kolom 21. 42 Yohana Diana Payongian SE, pena 2 kolom 21. Kemudian 43 Hendra Christopher Lene SIP, pena 2, Komisi Pelayanan Pria Ombak. 44 Dr. Nita Vera Fleming Triana, pena 2, Komisi Pelayanan Wanita Kokim. 45 Gracia Andrea Silvi Bunda Esa, pena 2, Komisi Pelayanan Pemuda. 46 Dr. Rando Gaibintan, pena 2, Komisi Pelayanan Remaja. 47 Rini Alan Kartini Meluntu, SPD pena 2, Komisi Pelayanan Anak. Badan Kerja Majelis Sinode Gereja masih Binasa, Ketua Surat Tanda Pendeta Dr. Karina, Sekretaris Surat Tanda Pendeta Dr. Evan Tanggal MPK. Karena sebagai saksi pertanyaan berikut. Yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara pemilihan yang sah oleh gereja ini, maka pada hakikatnya saudara-saudara telah dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi diaken dan pena 2? Apakah saudara-saudara mengakui Alkitab ini sebagai sumber pemerintahan dan sebagai keberanian yang benar, bahkan berpegang teguh pada pengakuan iman gereja? Berjanjikah saudara-saudara untuk tetap hidup tulus sesuai dengan kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, melaksanakan tugas saudara sebagai diaken dan pena 2 dengan rajin dan setia sebagaimana tercantum dalam tata gereja? Gereja masih memiliki binasa dan melaksanakan tugas saudara-saudara. Lalu apakah jawab saudara? Saudara Apriano Satria, apakah jawab saudara?
Saudara Ranti Eka Putra Preno. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Benyamin Noli Bunda. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Servius Henrik Jenel Tangkul. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Dewi Irianda Carlos. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Laura Francisca Condori. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Rasli Ophir Merenda. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Juni Nanyo. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Meki Manopo. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Cynthia Komancia. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Nicholas Ponto. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Stephen Kusuma. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Nancy Wisher Marwensen. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Sevedeus Masihor. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Jacqueline Ansel Marwensen. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Norma Yunita Karania. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Sigrid Sony Pangeman.
yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Yeni Kristiana, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Yohana Alce Meister Travis, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Selvi Marina Rambi, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Ariani Joyce Kolomboy, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Yedi Cornela Rana, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Martin Yosef Tambangma, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Daisy Paha, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Eva Yuyu Kapu, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Poli Rosali Setrida Mungkuan, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Audi Helbri Bondaan, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Ellen Lumahu, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Feliciana Magdalena Kupus, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Yana Manetaro, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Yuce Betsy Bern, apakah jawab saudara? Ya, saya yakin, mengakui, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Nancy Novita Saronson,
Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Markus McFadden Mungkuan. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Raiwaya Lasa. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Marina Sofiana Paredo. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Kartini Petrina Leslie Umbo. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin dan berjanji dengan segenap hati. Saudara Eslim Kerim Paula Umbo. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Francisca Lydia Alves. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Franky Raymond Naiwan. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Elsie Neti Mende. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Yohana Dina Koyomian. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Hendra Christopher Lende. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Nita Vera Revi Diando. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Gracia Andrea Silvi Pondama. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Margot Rando Mikael Luisa. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Rini Allen Kartini Merenggu. Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin mengakui dan berjanji dengan
berdasarkan jawab saudara-saudara, maka kami sebagai pelayan Yesus Kristus atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa meneguhkan saudara-saudara menjadi diaken dan penatua di Jemaat Elim Nasiri Malalayan 1 wilayah Manado Malalayan Timur di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus supaya saudara-saudara berkuat bagi Allah. Amin. Kita simbolis pelayanan. Pakailah soal ini ketika sedang melaksanakan tugas sebagai pelayan. Warna putih menunjukkan ketulusan dan tugas yang sembah. Sebab tugas ini adalah tugas dari Allah yang kudus. Simbol A adalah Alfa dan O adalah Omega, menunjuk pada Yesus Kristus yang awal dan yang akhir, Sang Kepala Gereja, kepada siapa kita mengabdikan diri. Ya, memberkati selamat melayani.
Kaki selamat melayani. Kaki selamat melayani. Kaki selamat melayani. Kaki selamat melayani.
sekolah yang merupakan pita simbolis pelayan firman. Pakailah sekolah ini dalam memimpin ibadah-ibadah jemaat ini, baik di masa dan warna biru ini melambangkan kerajaan surga, dari mana Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan yang Maha Tinggi akan datang kembali. 4 buah lilin ini yang membentuk adalah gambaran daripada orang-orang yang sementara menantikan kedatangan Tuhan kembali dan mengungkapkan penantian akan kedatangan Tuhan. Tanda huruf Kiro adalah lambang Kristus. Dalam Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani, Ki dan Ro adalah 2 huruf pertama dari kata Christos. Lambang ini disertai pula dengan huruf Yunani Alpha dan Omega yang berarti yang awal dan yang akhir. Gelar yang diberikan kepada Yesus yang telah memperoleh kemuliaan surgawi. Kemudian penggunaan warna ungu dalam monogram ini melambangkan kemuliaan terhadap Kristus yang orang Kristen berikan kepada Dia yang akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Dan firman Tuhan menasihati untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Bertanggung jawablah atas pelayanan firman dalam ibadah jemaat dan dasarkanlah segala tugas saudara, bahkan seluruh kehidupan jemaat atas kesaksian Alkitab. Berikanlah pertolongan rohani dan jasmani kepada anggota-anggota jemaat sesuai kesaksian Alkitab. Silakan menghadap jemaat. Para yakin dan pengakuan ini dengan sukacita. Terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah mereka dan bekerja bersama dengan mereka kepenuhan Kristus. Amin. Siap dari Ustaz. Ya Tuhan, tolonglah. Yeah.
17 dan Ketua Komisi PKB untuk ada di depan menerima secara Bapa di surga, pada saat ini kami hendak membaca, mendengar, memberitakan, dan merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes yang pertama, ayat pertama sampai 14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh karunia dan kebenaran. Ya, ini apa bisa tegang oleh kita. Beberapa bulan dari proses tahapan pemilihan dan sosialisasi dan sebagainya, katekisasi, bitra, pelatihan, kepemimpinan Kristiani, dan juga retret sampai pada kemarin gladiasi. Dan puji Tuhan semua berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Ya. Saya percaya bahwa ini adalah karena anugerah Tuhan, tetapi juga karena ketaatan kita pada apa yang menjadi kewajiban kita. Yaitu ya, biar seperti mengantuk pulang dari Kaulitan, ada yang sampai di sini jam 2, saya jam berapa? Jam 1. Bangun pagi, layanan, kunjungan hari jadi, pagi-pagi sekali, dan pokoknya ini mungkin Oktober, November, Desember. Tadi malam juga saya pulang dari Karya Duta, kontrak LPP, pagi-pagi subuh ke Kasih Karunia,
pada seperti ini, pelantikan dan peneguhan tamu masih suka nunggu foto dengan minta maaf. Kita juga masih ada ini maunya mau foto satu-satu lagi. Habis semua satu-satu dikuatkan. Karena dong bilang kita 5 tahun ini menjalani. Mereka sungguh bahagia, bangga dan sukacita dengan tugas ini. Ya, memang itu Paulus bilang yang menghendaki pekerjaan ini adalah menginginkan pekerjaan ini adalah menghendaki pekerjaan yang indah dan mulia. Tapi indah dan mulianya itu ada pada seninya, ya, seni kita melayani. Karena sesungguhnya tolak putih yang saudara sandang itu bukan sekedar selempang, tetapi itu mengandung makna. Kalau perjanjian lama disebut apa itu? Kuk. Ya, dalam perjanjian baru disebut salib. Jadi sebetulnya saudara-saudara ini sedang memikul salib. Ada yang periode lalu atau pernah satu salib, mari masuk lagi terus ya, pikul salib. Bukan persoalan suka, tapi karena orang suka, orang berpikul salib begitu. Sebenarnya orang boleh, cuma orang berpikir kasih dong pada orang. Nah, ada yang baru memulai pikul salib, ada 22 orang yang baru memulai. Walaupun 22 orang ini ada beberapa yang stok lama, ya, gitu. Pernah rasa istirahat, kasih ke orang lain, kok orang lain bilang, kok si balik pulang, nah gitu kan, Pak Detri, Pak Tiana, berapa? Nah, saudara-saudara, yang saya katakan ini, ketika orang meriwayat selama beberapa bulan terakhir ini, termasuk retret yang jauh itu masih soal kecil, masih salib ya, baru salib, belum tapikul itu salib, belum, masih dah pegang. Nah, mulai tanggal 1 Januari dan seterusnya itu salib atau tapikul. Dan kita akan berhadapan dengan suatu realitas yang kadang-kadang tidak sesuai harapan kita. Tetapi di retret kita sudah diarahkan bahwa sekiranya kita memiliki motivasi lain, ubahlah motivasi itu dengan motivasi memberi diri. Kolose 3 tahun. Berbuat sesuatu, berbuatlah itu seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Karena apa yang kita emban sekarang ini adalah tugas tanggung jawab kita. Nah, dan kita akan berhadapan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus pada Timotius tadi. Ada saat di mana orang-orang tertentu tidak lagi mau menerima ajaran sehat. Nah, mungkin sekali di antara kita akan berhadapan dengan orang seperti itu. Orang lebih suka pakai guru-guru yang menyenangkan telinga mereka. Padahal sesungguhnya menurut Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 4, padahal sesungguhnya apa yang mereka sampaikan itu adalah dongeng belaka. Tetapi enaknya dengar kalau orang tarekat bilang
Towo bersadap jadinya. Sedap jadinya bertowo. Itu. Saudara akan menghadapi orang yang seperti itu. Mau panggil, orang gua, gitu kan. Orang gua, gitu. Orang lebih suka. Saudara sudah tahu. Tetapi, saudara, Paulus bilang kepada Timotius, memang itulah dinamika hidup seorang hamba Tuhan dalam pelayanan. Itulah sebenarnya yang disebut seni melayani, seni memimpin. Nah, saudara, apa yang saya katakan tadi, berhadapan dengan orang seperti itu bukan baru di zaman Paulus dan Timotius, bukan baru di zaman sekarang, tapi sudah ada sejak dulu. Adam dan Hawa. Ada bilang kepada orang di Taman Eden, semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah dari pohon kehidupan itu tidak boleh kamu makan. Itu firman Tuhan. Tetapi ketika datang si iblis itu, iblisnya ular, itu ini Hawa lebih suka dengar itu, ya ular itu. Padahal dongeng, dongeng belaka. Akhirnya apa? Konsekuensinya dia harus diusir dari taman yang sungguh indah itu. Setelah dia terusir dari taman itu dan beranak cucu, mereka itu sudah berdosa, kata dosa. Karena menurut dia bahwa pelanggaran daripada Adam dan Hawa itu adalah sebuah pemberontakan dan hukumannya seperti itu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Allah sangat rindu untuk memulihkan kembali hubungan yang sedang retak itu kembali pada kemesraan dengan mengutus para nabi-nabi. Tetapi masyarakat dunia pada waktu itu, termasuk Israel, keras kepala. Kadang dong dengar, kadang tidak dengar. Dong dengar cuma beberapa saat, habis itu lupa. Tetapi Allah tetap berusaha mencari dan mencari. Pertanyaan, ada apa sih manusia itu? Sehingga Allah mencari dan mencari. Pembacaan minggu yang lalu, Elisabeth bicara apa? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhan mengunjungi aku? Kata Elisabeth. Karena kalau itu saya hendak mengatakan kepada kita, kepada pelayan-pelayan khusus yang baru ditemukan ini, siapakah saudara sehingga saudara didatangi oleh Tuhan? Dalam kaitan dengan jabatan gereja yang kita tangani, jadilah seperti Yohanes Pembaptis yang hidup dalam kebenaran, dalam kesederhanaan. Biar dong puji buat orang, jangan orang langsung makan puji. Gitu. Seperti Yohanes Pembaptis, dia bukan sebagai puji, tetapi dia diklaim sebagai Mesias. Artinya bukan kita Mesias, bagi kita orang. Bahwa yang orang beritakan bukanlah ide kita, pikiran kita, bukan pendapat kita, tetapi yang kita beritakan adalah firman Tuhan dalam Al-Quran. Karena Tuhan akan datang
Mana? Karena gue tahu. Kalau nggak kasih tahu, kecuali ternyata itu memang ada Tuhan, ya tahu. Seperti itu. Dan yang terakhir, saudara, dalam rangkaian memaknai Minggu Advent tempat ini, apa pesan firman Tuhan dan semua? Baik sebagai pelayan Kristus maupun jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri dan mempersiapkan dan memperlengkapi jemaat yang mempercayakan kepada kita untuk kita bimbing kita dan bimbing kita kemana-mana. Perlengkapi mereka dengan hidup baku-baku baik, baku-baku sayang. Karena orang sekarang bukan lagi merayakan, bukan lagi mau menyambut kelahiran Yesus secara fisik, tetapi kita sekarang ada pada memperingati persiapan menyambut kelahiran Yesus. Substansinya Minggu Advent ini adalah arahkanlah hati kita, perlengkapi diri kita, persiapkan kita, persiapkan keluarga kita, persiapkan jamaat yang kita layani untuk siap menyambut kedatangan Kristus kembali. Seperti sekolah biru yang tadi, arti simbolik daripada sekolah biru tadi. Siap menyambut kedatangannya kembali. Nah, itu kita bilang, tidak usah orang ribut-ribut dengan hal-hal yang sepele, hal yang sepele terus bikin hal yang besar terus bikin itu yang kecil. Jangan kecil terus bikin besar. Sungguh pun dalam suatu organisasi pasti ada perbedaan pendapat, tetapi kita sebagai gereja masih punya acuan. Tata gereja itu acuan dan hasil-hasil yang kita sepakati dalam sidang itu menjadi acuan. Mengacu saja, aman. Dan bilang kepada keluarga, kalau di Minggu Advent keempat ini suka empat ini, kok masih ada dendam, hilang pada orang, udah jauh. Jangan bawa itu dendam sampai matahari terbenam, karena yang rugi orang sendiri. Jangan lagi masih ada akar pahit dalam hati kita. Ada orang belum sedap, saudara. Saya siapa pernah sakit hati kalau orang sakit hati? Itu bukan manusia, kita sudah normal kita kalau nggak sakit hati. Mar, presiden itu yang sakit hati itu biasa cuy. Berdamai orang. Ternyata itu plong, sedap, sehat. Biar orang makan makanan yang kurang berisi, masih sehat. Kalau berpikiran sehat, nyada bak iri. Kalau ada orang talebe, yang berkat, ini kayak dia. Kalau ada talebe, dia berkat dulu. Kalau bukan kade, ada guru sangat diberkati, jadi diberkati. Yang kamu iri, lebih bagus banget namanya. Dia berbagi gambar itu berkat. Kalau orang yang talebe, kau kata dia berkat, tidak usah orang mau cerita. Dia kok ada talebe karena ini. Dia cuma ada kalah. Nah, saya kira ini hal yang harus kita persiapkan dalam rangka menyambut kedatangan kembali di Minggu Advent ini. Sekali lagi, mari Tuhan, saya keluar dari segala hal yang pahit, akar-akar pahit, undang Tuhan Yesus seperti dalam ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Terima Yesus, masukkan dalam hati,
supaya dia tinggal tetap diam di dalam hati kita. Saya selalu bahasakan, jadikanlah hati kita parungan bagi bayi Natal, supaya dia tetap ada tinggal di dalam hati kita, memerintah hati kita, mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang baik dan benar, sehingga hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Bahkan kata Yohanes 1 ayat 12 kita menerima kuasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, akan berdoa. Saudara kita yang sakit, AFF, Lakaya, di rumah, belum makan, dan
ketua dari keluarga Pauli Alan sudah sakit rumah yang sudah yang 6 tahun kan kelahiran dan saudara kita yang telah mengambil bagian dalam jalan lancar setiap pagi ini dan ini dasi-dasi yang mendapatkan ini dalam persembahan kasih dari saudara Gabriel Tuan yang berakhir di Jakarta, masker dan pita di Yakin Francisca. Beres. Konsumsi hari ini besok karena Yakin di sana. Yakin besi Pak. Tempat berat-berat dan konsumsi keluarga yang rawis dengan kuat Holanda karpet gadilus papasang ini dia ketika pendong ya, dan jeri alkurung dan ketika bermula bunga dada di penakbar ini meruntuh nek hadiah door prize besok untuk anak-anak. Jadi besok ada ibadah perayaan Natal pelayan khusus yang baru dilantik dan yang seperti ini dulu mau bilang kan belum semua bawa anak-anak dan anak-anak ada door prize, ada snack buat anak-anak dan door prize. Besok yang 7 malam kontrak fotografer dan lab dari keluarga oleh Kanada. Saya di keluarga ini untuk dibacakan di berkat Tuhan aset di jemaat kita. Bukan lain sebatasnya itu dulu. Itu lain dong bagian masing-masing ada bagian-bagiannya. Tidak ada yang terlewati. Ya, sebelum 1 sampai 21 semua ambil bagian. Cuma satu sebelum-sebelumnya dan sesudahnya. Itu orang berdoa. Syukur termasuk keluarga kita yang rela meninggalkan berbagai kesibukan. Ada yang datang jauh-jauh dari Jakarta cuma karena mau mendampingi keluarga itu ya saya kira ya sekalian warna saja belum doa. Jemaat yang dikasih Tuhan, tentu kita bersyukur bahwa ibadah pada pagi hari ini dengan pengantaran anak pertolongan Tuhan pada kita semua, sehingga ibadah saat ini sesaat lagi akan berakhir. Dan dalam ibadah ini selain kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita juga telah mengikuti pengukuhan dan pelantikan daripada Yakin dan Penatua serta ketua-ketua komisi kategori jemaat Tuhan. Tentu ini sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan atas kasih dan pengantarannya bagi kita semua. Untuk itu perkenankan pula juga sampaikan pada hamba Tuhan kita Edward Karina selaku ketua wilayah Malati dan juga ketua sebelum Nafiri yang telah mengantar kita lewat firman Tuhan untuk kita bisa sama-sama hayati dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga terima kasih kepada kita semua
lebih khusus yang ada, yaitu berbeda seragam yang pada saat ini dengan seragam harian mingguan yang ada. Sampaikan terima kasih kepada kita semua. Ini tandanya tugas-tugas kita akan berakhir pada akhir bulan Desember ini tanggal 31. Bagi yang ada dulu di depan sini, dan tentu bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang baru selesai dalam memaknai Minggu Advent 4 di Romo yang Kudus ini, kami berdoa bersama yang bersama puji dan muliakan Tuhan kita. Namun saudara-saudara kami yang bergumul karena berbagai hal, termasuk yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, Tuhan jamah. Terapi dokter, perawat yang menangani mereka, Tuhan, supaya melalui tangan-tangan para medis ada kuasa mengalir dapat memulihkan dan bergumul dengan saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai persoalan dan masalah. Tuhan tolong, Engkau Allah dan sanggup melakukan segala perkara. Nyatakanlah kasih setia, pulihkanlah keadaan. Dan kami pun bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang sedang berbahagia karena boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan dan juga boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran. Tuhan kuduskan sukacitanya, sehat kuat jasmani dan rohani bagi bagian. Demikian juga keluarga yang baru dibentuk, termasuk keluarga Naiwan, diberkati keluarga dan yang akan diberkati pada minggu yang akan datang. Tuhan senantiasa bersama-sama. Semuanya boleh dijalankan dalam baik. Bapak, kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang diberkati dan memberkati, yang boleh memberikan persembahan kasih dalam rangka persiapan dan juga dalam rangka penyembuhan pelayan khusus nanti bahkan sampai besok. Mengingat saudara-saudara kami, diberkatilah mereka semua dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama berkat kesehatan dan berkat kekuatan yang menjadi harapan dan kerinduan kami semua. Sebab hanya dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, kami boleh beraktivitas, melayani, memberi yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami yang mau berdoa untuk semua yang Tuhan sudah buat untuk kami pribadi dan keluarga kami. Kami percaya bahwa berkat-berkat-Mu tidak akan pernah berhenti sampai saat ini. Itu akan terus mengalir hari demi hari dan seterusnya. Dan kami pun boleh bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang telah menjadi bagian kami saat ini. Dan berkenanlah pula atas persembahan syukur kami, dan kami pun memohon berkat-Mu. Diberkatilah gereja masih ini binasa, lebih khusus saudara-saudara kami yang telah dilantik dan diteguhkan, termasuk keluarga mereka, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Diberkatilah setiap anggota jemaat dalam suka dan duka maupun dalam berbagai pergumulan. Dan diberkatilah bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang berdiri.
menjadi simbol kesiapan kita sebagai umat Tuhan menantikan kedatangan Tuhan. Pergilah dan jadilah pembawa damai bagi sesama. Ingatlah firman Tuhan dalam Injil Matius 28 ayat 20 yang tertulis, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Serta terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi yang sudah memperkenankan ibadah di Minggu Advent yang keempat ini, sekaligus dengan pelantikan dan peneguhan para pelayan khusus baik diaken dan penatua. Semua karena Tuhan. Karena itu Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi namamu, ya Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja kami. Secara khusus kami berdoa untuk Kadin yang sudah melayani kami di ibadah Minggu pagi ini, Bapak Pendeta Edward Arina sebagai pelayan Tuhan, tetapi juga sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Al-Firi, bahkan juga Badan Pekerja Majelis Wilayah Malaki. Secara khusus Tuhan, biarlah kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan terus anugerahkan bagi hamba-Mu ini dalam segala tugas dan dalam segala tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah keluarga, bahkan di jemaat, bahkan juga seluruh keluarga besar Arina Pungaran, Bapak Ibu Pendeta Desi, anak-anak yang kekasih Arin dan Dewi, semua di dalam pemeliharaan, tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Keluarga ini dalam segala perjuangan, pelayanan, tetapi juga dalam pergumulannya, kami percaya Tuhan yang penuh kasih akan terus memelihara kehidupan mereka. Kami akan pulang Tuhan, diberkatilah kami semua menikmati hari yang baru, bahkan dalam suasana sukacita dan sejahtera untuk terus melayani Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Inilah kami ya Tuhan yang berdoa bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan foto bersama dengan seluruh pelayan khusus yang baru saja dihadirkan. Yang di belakang permisi dulu boleh.
berlindung.